guys, oke, jadi ya di video kali ini ya kita bakal ngomongin soal gosip ya. Nah ini gosipnya apa sih? Gosip soal GBBC, oke? GBBC lagi, bukan GBBC ya. Udah, itu udah lewat ya. Ini masalah, bukan masalah juga sih, tapi berlian jatuh yang didapat di suatu negara. Oke, kalau bukan di Singapura dan Hong Kong pasti guys ya, itu apa? Gundam Base. Oke guys, jadi wow, gua nggak menyangka Gundam Base bakal ada di Singapura guys ya. Jadi reaksi gue seperti apa? Ini sih gila sih menurut gue sih. Dan mereka tuh bangunnya tuh di Jewel ya, berarti di Changi Airport. Bayangin, gua kesana aja di Changi Airport dari Jewelnya ya, lebih tepatnya ya. Gila guys, itu ada Pokemon Center, ada One Piece, ada banyak lah toko-toko official di sana ya. Dan gua merasa tuh bakal jadi salah satu tempat tourism sih ya. Oke, di luar itu ya gue nggak bakal komen terlalu banyak kalau masalah makro dan sebagainya. Itu kalian mau denger di channel sebelah gue bahas saham ya, itu baru kalian bakal ngerti. Tapi benefitnya apa kalau ada Gundam Base? Itu bakal meningkatkan tourism sih ya, sektor pariwisata juga bakal meningkat sih gitu loh ya. Cuman ya again, di sini kita bukan bahas masalah perekonomian. Ya cuma kalau kalian mau belajar ya, gue bakal bilang sih ya ini bakal meningkatkan devisa negara juga. Karena kan langsung ini kan di Jewel ya. Hong Kong juga sama gitu loh. Negara-negara yang punya Gundam Base ini biasa jadi tempat tujuan untuk para turis juga sih gitu loh. Karena kan negara mereka kadang nggak ada Gundam Base gitu loh. Bahkan kalau nggak salah di Western juga udah mulai buka ya. Chicago ya, Gundam Base Chicago, bayangin aja. Sana aja udah mulai buka guys, oke. Jadi ini penampakannya untuk Gundam Base Singapura ya guys ya. Jadi boleh dibilang mereka tuh bakal buka itu sekitar tahun depan ya, awal tahun depan ya. So I will always come to Singapore for that, oke? Ya, anyway, bukan hanya cuma Gundam Base, di Singapura juga enak buat jalan-jalan juga sih. Ya, gue tuh demen banget ke sana. Ya, refreshing, relax gitu ya. Ya, saham gue tiba-tiba terbang juga sih gitu loh. Jadi udah gitu. Enjoy life lah kita ngomong lah ya. Kalau ketemu barang rare, beli gitu ya. Anyway, kalau mau ngomong saham, mau ngomong keuangan makro ya, ke live gue sebelah aja lah ya, ke channel sebelah gue aja. Ya, terus barang-barang apa aja bakal dimasukkan? Kalau menurut gua sih bakal sama sih ya, barang-barang eksklusif dari Gundam Base lah kita ngomong lah. Cuman untuk harga tenang aja sih, nggak gitu jauh beda tipis daripada kita punya sih. Tapi kalau kita ngomong ya, di sana kan ada yang jaga. Di sana punya nama Bandai Singapura kita ngomong ya. Ada namanya juga Premium Bandai Singapura juga. Kan kenapa waktu gua ngevlog di Animeka salah satunya di sana ya, itu Bandainya tuh barangnya harganya reguler semua. Kenapa? Karena ya ada yang kontrol gitu loh. Dan di sana barang Bandainya ya harga wajar aja gitu loh, harga pada umumnya gitu. Bayangin aja RG Bandai cuma $45 cuy gitu loh. Di sini aja mau sampai hampir sejuta cuy gitu kan. Which is ya doesn't make any sense kita ngomong gitu loh. Jadi kalau menurut gua sih Singapura sekarang bakal makin gila untuk perhobian ini ya, khususnya di Gampla ataupun hobi-hobi lain lah. Karena di sana juga kalau kita ngomong ya, apakah ada scalper bang? Kalau kalian nanya gue, kok scalper sih enggak sih. Kalau menurut gue sih, gue gak gitu nampak atau belum nemu aja sih. Pasti setiap tempat ada scalper lah, cuma mungkin lebih minim. Kalau kita kan masalah kan lebih banyaknya scalper gitu loh. Jadi itu yang bikin bahaya sih sebenarnya sih. Tapi kalau misalkan negara mereka sampai bisa buat Gundam Base, berarti boleh dibilang negara mereka aman dari scalper gitu loh. Apalagi Singapura juga negaranya aman banget, strict banget kita ngomong untuk peraturan ya, oke? Ya nggak kayak di Kazakhstan sih, kok di Kazakhstan beda lah kita ngomong lah ya, oke? Jadi mau gimana gitu loh, kemarin di event Kazakhstan aja, GBBC sama pop-up store aja rusuh banget, banyak dramanya. Jadi kalau gua rasa sih, kalau kalian nanya kita apakah kita bakal buka, kayak kecil kemungkinan sih ya, kebanyakan drama. Lalu kalau kita terlalu banyak oknum, yang pertama kebanyakan oknum, kedua kebanyakan barang-barang bootleg yang beredar, itu juga bisa mempengaruhi ya. Jangan berharap kita bisa dapat Gundam Base ya sampai kapanpun. Oke, sama peraturan juga. Oke, kalau bisa negara seperti di Singapura ya, strike-nya ya kita bisa buka. Jadi faktor makro juga guys, ada pengaruh guys. Oke, karena Bandai ini ya kita pebisnis lah, kita juga nggak goblok cuy. Kalau gue mau buka cabang di negara tertentu, gue bakal lihat juga sih kebijakannya gimana, peraturannya gimana. Gue bakal lihat juga cuy, faktor makro guys. Oke, jadi kalian tuh kalau yang pemula awam atau apa ya, kalian mesti belajar ekonomi juga. Itu mesti ngerti ya, ke channel sebelah gue ajarin itu. Terus apalagi kalau misalkan mau nanya gue, bang apa aja bakal jual itu tadi gue udah bilang ya, itu pokoknya item eksklusif juga lah intinya lah, barang-barang reguler juga ada. Jadi mungkin harganya bakal agak mahal dikit karena kan boleh dibilang kan rupiah kita lemah banget ya, oke?
Sama dolar aja Singapura naik terus Singapura gitu dolarnya. Ya kalau kalian mau cari tahu lihat dari Google aja gitu loh. Secara jangka panjang aja rupiah kita turun terus gitu kan. Jadi ya mau gimana lagi. Sebenarnya kalau bilang murah sih. Lebih murah lagi daripada kita. Cuman masalah mata uang kita sih. Selisih kurs kita tuh nggak gitu bagus. Oke. Jadi Singapura bakal jadi destinasi para wisatawan tambah banyak sih menurut gua. Ya, ini dan di airport lagi cuy, gila cuy. Pinter banget sih bukanya sih. Tapi nggak aneh sih. Jewel itu memang salah satu tempat perekonomian wisata juga sih. Ya, dan kita boleh dibilang kalau kalian mau tahu lebih lanjut tentang Singapura ya nonton dokumenter Lee Kuan Yew lah itulah. Di sana kalian bakal tahu jelas sih kenapa Singapura bisa jadi pusat perekonomian dunia salah satunya gitu loh. Jadi kalau misalnya ada kirim kapal ya kirim barang pakai kapal itu sih pemberhentian di Singapura dulu, dia baru dilempar ke sini atau gimana gitu. Ya jadi belajar guys, oke, geografis ya. Oke, yang kedua ini adalah ini Hong Kong juga bakal buka Gundam base guys. Jadi menurut gua ini wonderful sekali dan hints buat kalian, tahun depan gua bakal pergi ke dua negara ini dan gua bakal pasti nge-vlog buat kalian. Gua bakal ke Hong Kong juga sih tahun depan sih. Ya oke, jadi semoga sih pas nanti gua di Hong Kong ini udah buka ya. Kalau nggak salah sih ini nggak bakal lama sih, bakal buka juga sih. Ya. Kalau yang gua tahu sih Hong Kong bakal lebih murah karena memang di sana gua dulu waktu beli Dio Gundam lah, PG Zeta lah di sana ya. Banyak banget. Beli kartu MTG lah, apapun lah itu lah. Murah cuy. Dan Gunpla pertama gue di sana juga gue beli. Itu HG Serpent itu dulu zaman-zaman yang Gundam Wing itu ya kan. Jadi luar biasa sekali sih menurut gue sih. Wah, harga juga affordable banget pastinya. Dan gue merasa sih wah ya, Hong Kong itu bagian dari Cina kan sekarang. Nah, jadi boleh dibilang ini juga meningkatkan devisa negara China, terutama di tourism. Ya. Nah, negara-negara seperti Thailand itu juga terkenal dengan tourismnya juga. Itu ada GBWC juga, kok GBWC lagi. Gundam Pop-Up Store ya, gara-gara drama terlalu banyak GBWC anjing. Oke, Pop-Up Store pula. Kebanyakan drama anjing sana. Masuk gua Gundam Base ya, Gundam Base di Thailand. Itu juga ada, dan Thailand juga tempat wisata. Apalagi negara-negara tempat wisata, Korea termasuk. Chicago yang gua agak di luar ekspektasi gua sih. Chicago juga mereka bakal buka Gundam Base di sana juga. Dan boleh dibilang Chicago juga bagian Europe ya. Mungkin tempat bisa jadi destinasi wisata nih. Ini mungkin negaranya memang lagi mau buka, izinin buka dan itu menarik turis asing ke sana juga sih. Jadi pintar sih sebenarnya sih ya. Kok pertanyaan lagi bang, kenapa kita ketinggalan ya? Kazakhstan kenapa ketinggalan ya? Ya Kazakhstan selalu ketinggalan guys. Oke. Jadi mau gimana? Ya mau gimana lagi guys? Kita masalah dari SDM aja ketinggalan cuy. Apalagi lu ngomong soal kebijakan atau yang lain-lain sebagainya guys. Jadi Bandai juga bakal lihat gitu loh. Bandai juga bakal melihat itu semua. Jadi nggak gampang guys. Ya butuh banyak penyesuaian dulu deh. Mungkin kita butuh berapa puluh tahun lagi deh baru bisa buka. Tapi kalau misalkan tiba-tiba ada miracle kita ngomongnya, tiba-tiba kayak tiba-tiba penjualan kita di sini meningkat ya untuk barang-barang ori ya, terutama Bandai meningkat dan sebagainya. Ya bukan nggak mungkin sih. Karena kalau nggak salah, Bandai itu kalau memang kalian mau buka Gundam bisnis di negara tersebut, kalau nggak salah sih penjualan barang ori atau apa kayak gitu deh. Itu mesti ada standarnya dulu deh. Target tahunan lah. Ya, FYP-nya full year profit ya, bukan FYP video ya, jangan kebanyakan jadi generasi TikTok ya. FYP full year profit ya, jadi profit tahunannya itu berapa gitu. Oke, jadi itu mesti dibaca juga sih ya. Jadi nggak gampang lah ya. Again, kalau kalian nanya gue sih kalau tempat kita ya bisa-bisa aja, cuman agak susah sih, masih butuh banyak penyesuaian sih. Again, drama masih banyak, oknum kita kebanyakan, orang-orang goblok yang beli barang-barang gorengan kayak ada yang 1 juta, terus Jiko 1,2 juta juga masih ada. Kalau tipe-tipe seperti ini nggak digenosida susah guys. Oke, tipe-tipe seperti ini nggak digenosida susah guys. Ya banyak maling ya kita ngomong. Nggak jauh beda kayak koruptor lah kita ngomong lah. Nggak jauh beda guys. Iyalah, dibeli di event, ditimbun 5 BJ terus dijual kayak RG Freedom GCP, beli 5 kotak, ditimbun terus dijual 1,1 juta. Kan kayak orang gila. Miskin banget anjir mentalnya. Itu scalper tuh kerjaan paling miskin di dunia sih sebenarnya sih. Karena kenapa? Mereka itu nggak diinginkan lagi di lapangan kerja gitu loh. Jadi miskin semua itu menurut gua. Ya.
nggak ada duitnya punya itu. Kalau ada, nah jadi again lah ya, dari semua hal ini kalian bisa pergi tempat terdekat dulu sih ya. Oke. Jadi kalian bisa ke Singapura jalan-jalan, dan seperti biasa kalian udah tahu lah mau tinggal di mana, hotel udah ada juga ya, jadi kan tenang aja guys ya, udah ada semua sih. Oke, Singapura juga ada tempat makan enak, Hawkers ya. Terus kemarin gua ada ngevlog di makan nasi bebek ya di channel sebelah gua juga. Enak banget cuy. Enak banget. Apalagi ya? Banyak lah pokoknya lah. Ada Toleras, kalian bisa jalan-jalan ke Tolerasnya itu, Toleras Flat Store-nya. Terus kalian bisa ke mana lagi ya? Banyak lah. Ya yang belum pernah keluar negeri, ke sana aja lah sekalian, ke GBW, ke Gundam Base-nya lah kalian lah. Ya, terus ke toko-toko yang gua pernah ngevlog kayak Hobby Art, Animeka gitu. Waduh. Keren cuy. Kalian tuh mesti rasain dulu sih. Kalau gue sih bakal bolak-balik ke sana gitu loh. Tiap tahun kayak bakal ke sana sih. Karena gue mau hunting beberapa item. Kadang kan di Hobby Art juga murah banget tuh, kayak cuma $50 1 MG. Anjing murah banget sih, buset anjing gitu loh. Ya sama Hong Kong, gue bakal ke Hong Kong juga, mungkin tiap tahun juga ya. Jadi gue bakal cek di sana ada item apa lagi gitu loh ya. Ya kalau memang ada barang kilafan kita kilaf ya, kalau nggak ada ya udah kita balik tangan kosong aja. Anjir, cuma jalan-jalan kok, pergi makan kayak enak. Dan again ya, kalau misalkan nanya gue, bang, kalau misalkan nih lu nanya nih, apakah barang kelengkapannya bakal seperti mungkin Gundam Base Singapura, nggak bakal selengkap sama di Hong Kong? Enggak sih, kalau menurut gue semua bakal netral sih secara porsinya ya. Jadi stok juga bakal oke lah menurut gue gitu ya. Karena enjoy aja lah ya, jalan-jalan ya sekalian lah, udah refreshing aja lah ya. Punya duit itu jadi pendem cuy. Either punya, gue ajarin kalian ya, punya duit yang pertama, bikin uang bekerja buat kalian, bukan kalian kerja duit ya, bukan kalian kejar duit. Oke. Kalau tipe-tipe scalper tuh mereka kejar duit, orang goblok semua itu. Jadi buatlah uang tuh bekerja buat kalian ya. Oke. Sama kedua itu adalah enjoy life aja sih menurut gua sih ya, just fucking enjoy life. Oke. Jadi seperti itu aja sih ya guys ya, just enjoy life. Kalian belanja terserah di mana, tapi gua tuh menarik sih yang ini sih, yang Gundam Base si Hong Kong sih, gila sih. God Gundam bro cuy. Wah, menarik ini, gue udah gak sabar sih. Kalau menurut kalian gimana? Kalian tuh bakal pergi ke negara mana? Ke Hong Kong atau ke Singapura dulu nih untuk ngecek ini? Atau mungkin kalian bakal ke Jepang langsung aja sih, ke pusatnya langsung ya. Kalau gue pribadi nih, ya gue bakal langsung ke Jepang aja sih. Ya, ini mungkin kalian mau experience lah. Ya mungkin keliling dunia, experience beberapa tempat-tempat Gundam Base. Ya mungkin di Thailand, di Korea, ya mungkin nanti bisa ke Europe, kita ke Chicago. Gue juga mau, habis itu gue mau ke Inggris nonton MU sih ya, fucker. Oke, jadi keliling dunia lah kalian lah ya. Kita cari Gundam Base tapi keliling dunia sambilan bersyukur. Oke, just do your best ya, just enjoy this fucking life. Oke, have fun sama hobinya, kilaf terus ya. Oke, dan untuk tempat tinggal tenang, hotel sudah kita sediain buat kalian. Oke, di kolom deskripsi ya hotelnya ya. Oke, so sampai jumpa and see you on the next video guys. Bye.